warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bu Pena, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 1 yaitu membedakan ciri berbagai jenis benda. Mainan-mainan memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Bentuk bola berbeda dengan papan catur. Warna baju Jonas berbeda dengan warna baju Dedi. Kalian bisa lihat gambarnya di PowerPoint ya. Ukuran mobil-mobilan berbeda dengan ukuran kelereng. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Menjelaskan aturan merapikan benda. Selesai bermain, Jonas selalu merapikan mainannya. Kamar Jonas menjadi rapi kembali. Jika disimpan dengan baik, mainan akan lebih terawat. Selain merapikan mainan, Jonas juga merapikan benda-benda lain. Merapikan mainan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Jonas. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jadi, aturan di rumah itu tidak hanya dipatuhi oleh adik atau kakak saja. Semua anggota keluarga harus mematuhi aturan di rumah. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Selanjutnya, membuat karya kerajinan dari tanah liat. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat hiasan. Hal ini karena tanah liat lunak dan mudah dibentuk. Kalian bisa lihat gambar katak di PowerPoint ya. Gambar katak itu adalah contoh kerajinan dari tanah liat. Ada gambar katak dan ada gambar pot bunga. Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda lain untuk digunakan sehari-hari. Kerajinan dari tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan. Selanjutnya, pembelajaran 2 yaitu membuat kalimat perbandingan dua benda. Membandingkan dua benda dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Kalian bisa lihat di PowerPoint ada gambar antara Komang dan Mei. Ukuran boneka Komang berbeda dengan boneka Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Selanjutnya, menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan. Di sini ada percakapan antara Mei dan Komang. Kata Mei, "Hai Komang, apa kamu sudah siap untuk ulangan matematika nanti?" Lalu Komang menjawab, "Aku sudah siap, Mei. Aku sudah belajar semalam. Tapi, aku lupa memasukkan tempat pensilku ke dalam tas setelah belajar." Lalu Mei menjawab lagi, "Kamu bisa meminjam pensilku, Komang. Aku membawa dua pensil, ada pensil yang berwarna merah dan biru. Kamu mau meminjam yang mana?" Lalu Komang menjawab, "Wah, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku pinjam pensil merah saja ya, Mei, karena pensil merah lebih pendek dari pensil biru. Jadi, kamu bisa memakai pensilmu yang lebih panjang." Lalu Mei menjawab, "Baiklah kalau begitu." Kata Komang, "Terima kasih, Mei." Pada percakapan di samping, Komang dan Mei menyebutkan beberapa ciri pensil yang akan mereka gunakan. Komang akan menggunakan pensil berwarna merah dan berukuran pendek. Mei akan menggunakan pensil berwarna biru dan berukuran yang panjang.
Selanjutnya, menjelaskan aturan ketika meminjam barang orang lain. Barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik dan jangan dirusak. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika meminjam barang orang lain. Berikut adalah aturan-aturan ketika meminjam barang orang lain. Ada 5 aturan. Yang pertama, meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, menjaga barang agar tidak rusak. Yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang kelima, berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Selanjutnya, pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Hasil pengurangan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu memiliki persediaan 45 cangkir, saat ada tamu sebanyak 12 cangkir digunakan. Berapa sisa cangkir yang belum digunakan? Penyelesaiannya itu dengan cara kalimat matematika dari soal di atas adalah 45 dikurang 12. Nah, kalian bisa hitung 45 dikurang 12 itu berapa? Kalian bisa hitung dengan cara bersusun pendek. Jadi, sisa cangkir ibu yang belum digunakan ada 33 buah. Kenapa 33 buah? Karena hasil pengurangan dari 45 dikurang 12 sama dengan 33. Selanjutnya pembelajaran 4 yaitu membuat kalimat perbandingan. Mei meraba permukaan ubin lantai di teras rumah. Permukaan ubin halus. Lalu Mei meraba batu yang ia temukan di pekarangan rumahnya. Permukaan batu berbeda dengan ubin. Permukaan batu kasar. Kalimat perbandingan yang tepat antara ubin dan batu adalah permukaan ubin halus sedangkan batu kasar. Setiap benda memiliki ciri permukaan. Ada benda yang permukaannya halus, ada juga benda yang permukaannya kasar. Contoh benda yang memiliki permukaan halus antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada gelas, yang kedua ada bola pantai, yang ketiga ada cermin, dan yang keempat ada sendok. Sedangkan ada juga contoh benda yang memiliki permukaan kasar antara lain yaitu ada bola basket, ada keset, ada ban, dan ada batu. Selanjutnya, membuat lukisan dari pasir. Selain dengan kertas dan kanvas, melukis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pasir. Pasir dapat kita temukan di pantai, pasir juga dijual di toko bahan bangunan. Melukis menggunakan pasir dapat dilakukan di atas triplex, kaca, meja, atau langsung di pantai. Di sini ada contoh lukisan pasir. Kalian bisa lihat gambarnya di PowerPoint ya. Selanjutnya pembelajaran 5 yaitu membedakan berbagai bentuk benda. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi empat. Permukaan kaca jendela halus. Sedangkan Jonas menyikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar, ban mobil berbentuk lingkaran. Nah, dari perbandingan di atas, kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuk dan permukaannya.
Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita pengurangan. Ibu memiliki persediaan 48 piring. Sebanyak 16 piring merupakan piring plastik, sedangkan sisanya piring keramik. Berapa banyak piring keramik milik ibu? Nah, cara penyelesaiannya itu lebih mudah dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Jadi, banyak piring keramik milik ibu yaitu 48 dikurang 16 sama dengan 32 buah. Selanjutnya, pembelajaran 6 yaitu membedakan berbagai bahan pembuat benda. Di sini ada gambar, setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Di sini ada meja, bangku, dan lemari terbuat dari kayu. Kayu yang dipilih juga sifatnya yang keras dan kuat. Lalu ada ban, balon, dan karet gelang terbuat dari karet. Karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Selanjutnya ada buku, majalah, dan koran terbuat dari kertas. Kertas yang dipilih juga karena ringan. Dan ada kaca, jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Selanjutnya menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Perhatikan penjumlahan berikut ini, yaitu 54 ditambah 10 sama dengan 64. Karena 54 ditambah 10 hasilnya 64, maka jika 64 dikurangi 10 akan menjadi 54 kembali. Nah, ditulisnya itu angka belakang 64 dikurang 10 itu sama dengan 54. Hal ini juga berlaku untuk 64 dikurangi 54 akan menghasilkan 10. Kalian bisa lihat di PowerPoint, 64 dikurang 54 sama dengan 10. Selanjutnya, menggunakan benda sesuai fungsinya. Benda yang digunakan sesuai fungsinya akan lebih awet dan tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Di sini ada contoh penggunaan benda-benda sesuai fungsinya. Yang pertama ada gambar, bermain ayunan tidak boleh sambil berdiri. Kenapa bermain ayunan tidak boleh sambil berdiri? Karena agar ayunannya juga tidak rusak dan yang memainkan ayunannya juga tidak jatuh. Yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Contohnya yaitu menggunakan sapu. Sapu digunakan untuk menyapu, bukan untuk dimainkan. Jika sapu digunakan untuk dimainkan, itu akan membuat sapunya rusak. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Kenapa tidak boleh mencoret-coret tembok? Karena jika tembok dicoret-coret, temboknya akan kotor. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.